Halo semuanya. Ngomongin soal birokrasi. Kata yang seringkali hanya membayangkan antrian panjang, dokumen berbelit, dan prosedur yang kaku. Tapi di balik citra itu, ada pertanyaan filosofis yang jauh lebih mendasar. Bisakah sebuah sistem administrasi disebut baik jika ia hanya efisien, tetapi tidak bermoral? Pertanyaan ini bukan hanya retorika. Ia adalah jantung dari setiap kegagalan pelayanan publik dan krisis kepercayaan yang kita saksikan. Sebuah program bantuan sosial yang anggarannya bocor, atau sebuah kasus penegakan hukum yang justru memakan korban dari masyarakat yang dilindungi, keduanya berakar pada hal yang sama, keretakan moralitas dalam tubuh birokrasi. Dalam presentasi ini, kita akan melakukan pembedahan menyeluruh. Dimulai dari memahami hakikat moralitas birokrasi, menganalisis korupsi sebagai penyakit struktural, hingga mengevaluasi mekanisme akuntabilitas yang seharusnya menjadi penangkalnya. Kita akan menguji teori-teori ini melalui sebuah studi kasus tragis yang mempertanyakan moral aparat, dan menutupnya dengan sebuah proyek kecil sebagai bukti bahwa perubahan bisa dimulai dari mana saja. Pertama, kita perlu meluruskan pemahaman. Moralitas birokrasi memiliki makna yang lebih luas dan dalam dibanding sekedar etika atau kepatuhan hukum. Etika biasanya terbatas pada kode perilaku, benar atau salah dalam konteks profesi. Sementara moralitas mencakup nilai-nilai, atribut, dan sikap, baik yang positif maupun negatif yang melekat pada seorang pejabat publik. Ia adalah kompas batin. Seorang birokrat yang bermoral tidak hanya bertanya, apakah tindakan saya sesuai hukum? Tapi juga, apakah tindakan saya adil? Apakah ini yang terbaik untuk rakyat? Disinilah letak perbedaan krusial antara tindakan yang legal dan tindakan yang benar. Banyak hal yang legal menurut huruf hukum, tetapi bisa sangat tidak adil secara moral. Birokrat yang ideal harus berani melampaui sekadar kepatuhan formal untuk menegakkan substansi keadilan. Nilai-nilai apa yang harus menjadi fondasi? File presentasi kita menyebutkan pilar-pilar utamanya: kejujuran, tanggung jawab, kompetensi, keadilan, dan akuntabilitas. Tanpa fondasi nilai ini, birokrasi hanyalah mesin administrasi yang dingin dan rentan disalahgunakan. Lalu, mengapa moralitas birokrasi di Indonesia terasa rapuh? Kita perlu melihat akar sejarah dan budaya. Pertama, warisan kolonial. Sistem birokrasi masa kolonial dirancang dengan sentralisasi kuat, otoriter, dan arogan terhadap rakyat pribumi. Pasca kemerdekaan, nilai-nilai positif seperti netralitas dan dedikasi justru memudar. Yang bertahan adalah sikap feodal dan jarak dengan masyarakat. Kedua, intervensi politik. Birokrasi yang seharusnya netral, perlahan dikendalikan oleh kepentingan politik. Promosi jabatan, penggunaan hukum, bahkan diskresi administratif, mulai dipolitisasi. Lahirlah apa yang disebut black administration, praktik gelap seperti jual beli pengaruh, penyalahgunaan dana, dan korupsi yang sistematis. Ketiga, budaya askriptif dan nepotisme. Dalam banyak kasus, membantu keluarga atau kerabat dianggap sebagai kewajiban sosial, bahkan lebih penting daripada aturan formal. Jabatan birokrasi sering dipandang sebagai aset keluarga untuk memperkuat jaringan dan ekonomi. Keempat, etnoekspansionisme. Keyakinan bahwa nilai dan budaya kelompok tertentu lebih unggul dan harus dominan dalam pelayanan publik. Ini menciptakan bias dan diskriminasi dalam birokrasi. Akumulasi faktor-faktor ini menciptakan dualisme nilai. Di depan publik, birokrat mengaku berpegang pada meritokrasi dan hukum. Namun di balik layar, loyalitas pada keluarga, suku, atau kelompoknya yang berbicara. Korupsi dan kegagalan akuntabilitas adalah dua sisi dari kain yang sama, saling memperkuat dalam siklus yang merusak. Korupsi bukan sekadar tindakan individu, melainkan
menunjukkan gejala sistemik yang tumbuh subur ketika mekanisme pertanggungjawaban mengalami disfungsi. Mari kita lihat hubungan sebab akibat ini. Korupsi membutuhkan ruang gelap untuk hidup. Ruang gelap itu diciptakan oleh ego sektoral dan fragmentasi data, di mana setiap instansi menjaga informasinya sendiri. Ini adalah kegagalan akuntabilitas administratif. Tanpa data terpadu, mustahil melakukan cross-checking atau audit yang efektif. Praktik seperti markup anggaran pun bisa bersembunyi di balik tembok data yang terpisah-pisah. Selanjutnya, korupsi diperparah oleh prosedur yang berbelit. Aturan yang rumit justru menciptakan pintu belakang bagi yang mau membayar. Di sini, akuntabilitas hukum gagal karena regulasi tidak mampu mencegah penyimpangan yang canggih. Namun, lapisan terdalam masalahnya adalah budaya. Budaya ABS, asal Bapak senang, menunjukkan kegagalan akuntabilitas moral. Ketika loyalitas pada atasan mengalahkan integritas, dan ketika keberanian menyuarakan kebenaran hilang, maka kontrol moral dalam organisasi pun runtuh. Di atas semua itu, akuntabilitas politik sering kali lemah. Pengawasan dari DPR, DPRD kerap bersifat reaktif dan politis, bukan substantif. Akibatnya, kelima lapisan akuntabilitas, hukum, administratif, politik, profesional, dan moral, gagal berfungsi secara bersamaan, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi korupsi untuk berkembang biak. Intinya, korupsi adalah penyakit. Kegagalan akuntabilitas adalah sistem imun yang lumpuh yang membiarkan penyakit itu menyebar. Kita tidak bisa menyembuhkan penyakit tanpa memperbaiki sistem imunnya. Teori menjadi nyata dalam studi kasus tragis yang tercantum dalam materi kita. Insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online saat demonstrasi. Ini bukan sekadar kecelakaan lapangan. Dengan kacamata moralitas birokrasi, ini adalah contoh sempurna dari kegagalan akuntabilitas moral. Polisi memiliki diskresi luas dalam pengendalian massa. Diskresi itu seharusnya dijiwai oleh etos pelayanan dan perlindungan publik. Namun dalam kasus ini, diskresi diduga dioperasikan dengan logika yang berbeda, membubarkan massa secepat mungkin dengan menunjukkan kekuatan. Disinilah kita melihat paradoks birokrasi dalam wujudnya yang paling kelam. Aparat yang seharusnya melindungi, justru menjadi ancaman. Prosedur operasi mungkin legal, tapi tindakannya tidak benar secara moral karena mengabaikan keselamatan warga. Kasus ini juga menunjukkan kegagalan akuntabilitas berlapis. Akuntabilitas hukum, apakah ada pelanggaran prosedur? Akuntabilitas organisasi, bagaimana pengawasan atasan di lapangan? Akuntabilitas moral, di mana pertimbangan kemanusiaan? Ini membuktikan bahwa tanpa akuntabilitas moral yang kuat, kepatuhan pada lapisan akuntabilitas lain hanya akan menghasilkan birokrasi yang legalistik tapi tidak berperi kemanusiaan. Mari kita kaitkan kasus ini dengan teori dari materi. Pertama, ini adalah manifestasi dari black administration, di mana kekuasaan digunakan secara represif, bukan melayani. Kedua, ini mencerminkan krisis public service ethos. Etos melayani telah tergantikan oleh mentalitas menguasai. Nilai-nilai birokrasi Weberian seperti netralitas dan impersonalitas telah dikalahkan oleh logika kekuasaan. Ketiga, ini menunjukkan kelemahan pengawasan eksternal. Mekanisme pengawasan seperti Kompolnas atau Komnas HAM sering datang terlambat, bersifat reaktif, bukan preventif. Keempat, ini adalah hasil dari budaya organisasi yang tertutup dan defensif di tubuh kepolisian. Budaya ini menghambat kritik internal dan pembelajaran dari kesalahan. Kesimpulan analitisnya, kasus ini bukan anomali, tapi gejala sistemik dari birokrasi yang kehilangan kompas moralnya. Lalu, bagaimana memperbaiki?
Kita butuh reformasi struktural yang berbasis nilai, bukan sekadar perubahan prosedur. Pertama, reformasi indikator kinerja. Untuk aparat seperti polisi, keberhasilan tidak boleh lagi diukur dari kecepatan membubarkan massa, tapi dari kemampuan menjaga keselamatan warga. Ini mengubah insentif dari represif menjadi protektif. Kedua, penguatan akuntabilitas moral. Kode etik tidak boleh jadi slogan, tapi harus jadi alat konkret dengan mekanisme pelaporan dan sanksi yang jelas. Integritas harus jadi dasar promosi. Ketiga, membangun mekanisme pengawasan eksternal independen. Lembaga pengawas harus memiliki akses data, kewenangan investigasi, dan perlindungan bagi pelapor. Keempat, transformasi budaya organisasi. Dari budaya, asal Bapak senang, ke budaya, berani menyatakan benar. Dari budaya tertutup ke budaya transparan dan belajar. Kelima, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya teknis, tapi juga menanamkan nilai-nilai etika pelayanan publik. Belajar dari studi kasus sebelumnya, kami mengembangkan sebuah prototipe sistem pengelolaan demonstrasi berbasis teknologi yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan konflik. Inisiatif ini kami sebut DemoTrack, sebuah platform terintegrasi yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi struktural antara pengunjuk rasa, aparat, dan masyarakat sipil. Arsitektur sistem ini terdiri dari 3 modul utama. Modul prademonstrasi memfasilitasi pendaftaran aksi secara daring dengan menyertakan data esensial seperti rencana rute, estimasi peserta, dan daftar penanggung jawab. Aparat dapat memberikan respons formal melalui platform yang sama, menciptakan catatan administratif yang jelas bagi semua pihak. Modul monitoring real-time menyediakan dashboard yang dapat diakses oleh perwakilan terbatas dari masing-masing pihak selama demonstrasi berlangsung. Fitur pelacakan lokasi dan sistem notifikasi eskalasi memungkinkan deteksi dini terhadap potensi konflik. Modul evaluasi pasca aksi menyimpan dokumentasi digital seluruh proses untuk tujuan evaluasi dan pembelajaran institusional. Aspek inovatif utama terletak pada mekanisme verifikasi 3 pihak dan sistem pencatatan digital yang tidak dapat dimanipulasi. Platform ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan interaksi langsung, tetapi untuk menciptakan kerangka kerja yang terstruktur dan transparan yang dapat mencegah miskomunikasi, akar dari banyak eskalasi kekerasan dalam pengelolaan demonstrasi. Dengan menerapkan sistem ini pertama kali di lingkungan kampus sebagai proof of concept, kami bertujuan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dan transparansi dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam mengelola perbedaan pendapat di ruang publik. Kesimpulan dari perjalanan kita hari ini jelas, moralitas bukanlah hiasan, tapi fondasi. Birokrasi tanpa moralitas adalah mesin yang bisa menghancurkan, bukan melayani. Korupsi bukan hanya soal uang yang hilang, tapi tentang kepercayaan yang terkikis, keadilan yang diperjualbelikan, dan nyawa yang dipertaruhkan, seperti dalam studi kasus yang kita bahas. Akuntabilitas tanpa dimensi moral adalah penjara prosedur yang kosong. Sebaliknya, moralitas tanpa akuntabilitas adalah niat baik yang rapuh. Kita semua adalah bagian dari solusi. Sebagai mahasiswa, kita bisa memulai dengan transparansi di organisasi kampus. Sebagai masyarakat, kita bisa menuntut akuntabilitas. Sebagai calon birokrat, kita bisa berjanji untuk membawa integritas ke dalam sistem. Izinkan saya menutup dengan kutipan dari materi kita. Jika ingin ada keadilan bagi rakyat, jangan biarkan ada kezaliman bagi pejabat. Mari kita bangun birokrasi yang tidak hanya efisien, tapi juga bermartabat. Birokrasi yang melayani dengan hati,
bukan sekadar menjalankan prosedur. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya.